Yang dimana di episode sebelumnya, kita pun telah melihat bagaimana Xiao Yan telah mengeluarkan kembali Angry Buddha Lotus Flame ketika berhadapan dengan 3 orang Taishu terkuat Taichu pertama, Taishu kedua, dan Taishu ketiga. Hal ini mengakibatkan Taishu kedua yang telah merasakan Angry Buddha Lotus Flame pun sangat gemetar. Melihat hal tersebut, Su Chang dan yang lainnya pada saat ini seketika terdiam. Teratai api pada saat ini membawa energi yang sangat besar, kekuatan panas yang melonjak. Membuat Su Chang dan yang lainnya terkejut. Teratai api juga pada saat ini benar-benar menyebar dan semua orang di luar melihat pemandangan aneh tersebut. Tubuh raksasa dari Dewa Taiksu pada saat ini terbungkus dalam teratai api yang bersinar. Fluktuasi aura yang sangat kuat juga pada saat ini dikirim dari teratai api. Terlebih lagi, fluktuasi aura semacam ini masih meningkat dengan liar. Sosok-sosok yang sedikit dekat dengan Dewa Taiksu terbesar pada saat ini semuanya mengungsi dengan kecepatan yang sangat cepat. Bahkan prajurit Taiksu juga pada saat ini memiliki ekspresi ketakutan di mata masing-masing. Mata Su Chang pada saat ini tiba-tiba menyusut dan ia sepertinya menyadari adanya sesuatu yang aneh. Su Chang bahkan tahu bahwa apapun yang pada saat ini ia lakukan semuanya tampak sudah terlambat. Su Chang pun tampak melunak dan menatap ke arah Xiao Yan sebelum akhirnya mulai berbicara. Su Chang berkata sebaiknya Xiao Yan pada saat ini menghentikan hal tersebut dan Su Chang mengaku kalah. Wajah Xiao Yan pada saat ini terlihat tanpa ekspresi karena bagaimanapun Xiao Yan bukanlah anak kecil. Xiao Yan dapat dikatakan merupakan monster tua yang berusia hampir 10.000 tahun. Xiao Yan juga telah menahan banyak rasa sakit di tubuhnya dan mereka harus membayar atas kehancuran ini setelah semua yang dilakukan oleh Taiksu. Tentu saja pada saat ini Xiao Yan berniat untuk menghancurkan semuanya. Xiao Yan tidak punya niat untuk berhenti dan Su Chang pada saat ini menyipitkan matanya. Meskipun Su Chang tidak tahu metode apa yang digunakan oleh Xiao Yan, tetapi perasaan yang mendebarkan pada saat ini membuatnya yakin bahwa serangan Xiao Yan ini akan cukup kuat. Sesungguhnya Su Chang juga sebenarnya tidak takut dengan serangan Xiao Yan ini, namun kantung darah di sini mungkin tidak akan mampu menahan getaran dari serangan Xiao Yan yang mematikan. Su Chang akhirnya memiliki beberapa penyesalan dan ia tidak menyangka bahwa benar-benar memiliki metode yang begitu menakutkan. Su Chang pada akhirnya kembali berbicara kepada Xiao Yan bahwa jika saudara bersedia berhenti, ia akan segera memerintahkan Taiksu untuk menghentikan perang. Saudara juga akan memenangkan pertempuran ini dan Taiksu akan mengganti semua kerugian pertempuran selama saudara bersedia. Taiksu juga dapat menerima saudara menjadi pemimpin asing. Taiksu kedudukan saudara akan setara dengan Su Chang. Dan bagaimana dengan kesepakatan ini? Su Chang memandang ke arah Xiao Yan yang masih tanpa ekspresi. Su Chang memberikan syarat yang menurutnya cukup menarik kepada Xiao Yan, namun melihat Xiao Yan yang tanpa ekspresi, Su Chang tahu bahwa Xiao Yan mungkin tidak bermaksud berhenti. Tidak ada sepatah kata pun yang pada saat ini keluar dari mulut Xiao Yan, seolah-olah Xiao Yan tidak mendengarkan perkataan Su Chang. Ini semua adalah balasan apa yang telah kalian lakukan sebelumnya. Xiao Yan perlahan-lahan mengirimkan teratai api ini dengan telapak tangannya. Teratai api pada akhirnya menggantung di udara di antara Xiao Yan dan Su Chang. Teratai api juga perlahan terbuka di hadapan Xiao Yan dan Su Chang. Sesaat kemudian teratai api tiba-tiba meledak dengan cahaya yang sangat menyilaukan dalam sekejap. Bedakan ini benar-benar sangat mengerikan dan juga sangat besar sampai-sampai Dewa Taiksu pun benar-benar kesakitan dan dia tidak tahan lagi dengan aura ganas yang berada di dalam tubuhnya. Yang pada akhirnya dengan kekuatan dahsyat yang sangat mengerikan ini bahkan Dewa Taiksu pun tidak mampu bertahan. Akhirnya ledakan pun menghancurkan tubuhnya dan bahkan ledakan itu tidak berhenti dan akhirnya semua orang pun melihat lotus yang melayang di langit meledak sangat mengerikan. Ledakan kali ini jauh lebih kuat daripada sebelumnya dan kekuatan ini membuat mata semua orang tiba-tiba menyusut. Serangan dan jangkauan serta kekuatan yang begitu kuat akan membuat makhluk-makhluk keabadian di atas langkah ke-6. Ledakan juga tidak hanya sekali dan banyak sekali ledakan yang pada saat ini silih berganti di dalam kobaran api. Kobaran api benar-benar telah menelan seluruh dewa Taiksu. Para prajurit permaisuri yang memandang pemandangan ini juga tidak mengetahui apa yang terjadi, namun pada saat ini mata Jian Xiangyang menunjukkan ketidakpercayaan. Jian Xiangyang mengetahui bahwa ini merupakan serangan yang dihasilkan oleh Xiao Yan, tetapi ia juga bisa merasakan bahwa serangan ini jauh lebih kuat daripada teratai api yang sebelumnya. Jian Xiangyang pun bergumam bahwa apa yang dilakukan oleh Xiao Yan sebelumnya menurut Jian Xiangyang merupakan batas dari Xiao Yan, namun tampaknya ia masih bisa mengeluarkan kekuatan yang lebih kuat dari serangan seperti ini. Mungkinkah orang ini benar-benar tidak memiliki batasan dalam hal kekuatan? Hal ini sungguh tidak terbayangkan di benak Jian Xiangyang. Jika Xiao Yan bisa menerobos ke keabadian kaisar, bahkan Jian Xiangyang mungkin tidak akan bisa bertarung dengan Xiao Yan. Jian Xiangyang pada saat ini tampaknya tidak lagi meragukan kemampuan yang dimiliki oleh Xiao Yan. Jian Xiangyang yang sebelumnya selalu meremehkan Xiao Yan pada saat ini tanpa sadar memiliki kekaguman di dalam hatinya. Terlebih lagi yang paling mengejutkan Jian Xiangyang adalah bahwa Xiao Yan telah ditangkap oleh Taiksu, tetapi pada akhirnya Xiao Yan benar-benar meledakkan kampung halaman dari orang-orang Taiksu. Sementara
Itu di sisi lain gelombang api seperti gunung berapi, menyebabkan banyak orang pada saat ini berhenti bertempur. Banyak ledakan pada saat ini membuat semua orang terkejut. Ledakan masih terus berlanjut dan api setinggi langit. Pada saat ini membentuk lautan api yang besar, sosok di sekitar juga terus-menerus didorong mundur dan terus-menerus semakin jauh, bahkan para prajurit Taiksu tidak berani bergerak maju setelah melihat pemandangan yang menakjubkan ini. Mereka tidak tahu apa yang terjadi, tetapi bagaimanapun juga yang dihancurkan kali ini adalah Dewa Taiksu terbesar ini merupakan inti mereka, dan sekarang mereka benar-benar telah meledak. Nyala api benar-benar membumbung dan menutupi seluruh Dewa Taiksu. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada saat ini di dalam tubuh dari inti Dewa Taiksu. Sementara itu di bagian dalam pada saat ini, api benar-benar telah memenuhi seluruh ruangan. Cerita berpindah ke Ebda. Xiao Yan juga berada di tengah-tengah ledakan ini, dan di dalam ledakan ini kekuatan yang sangat kuat ini tidak dapat melukai Xiao Yan. Namun hanya saja penggunaan dari Angry Buddha Lotus Flame ini benar-benar memberikan beban berat kepada Xiao Yan. Energi dan darah Xiao Yan. Xiao Yan berada di dalam api. Xiao Yan memutuskan untuk menutup matanya rapat-rapat. Pada saat ini Xiao Yan memasuki keadaan yang aneh dengan lautan bintang di tubuh Xiao Yan yang tidak lagi mengembang atau bertambah. Namun ada kejadian aneh, ribuan bintang yang berada di dalam tubuhnya saling bertabrakan satu sama lain. Hal ini mengakibatkan serangan kepada dirinya. Hal ini mengakibatkan Xiao Yan pun memuntahkan sedikit darah. Ia pun tidak tahu sebenarnya apa yang terjadi. Dan matanya pada saat ini tiba-tiba terbuka. Mata Xiao Yan dipenuhi dengan warna merah dan Xiao Yan bergumam bahwa ini sungguh sangat sial karena lautan bintang Xiao Yan di luar kendali. Bersamaan dengan hal tersebut, di dalam kobaran api Xiao Yan juga melihat sesosok yang mengenakan Void Guard Armor tebal. Sosok ini melaju dengan kecepatan yang sangat cepat. Meskipun Void Guard Armor ini menjadi semakin tebal, tetapi aura yang terpancar dapat diketahui oleh Xiao Yan, dan ini adalah sosok Su Chang. Jelas sekali Void Guard Armor yang tebal ini telah melindungi Su Chang dan mampu menyelamatkan Su Chang dari ledakan tanpa terluka. Bahkan Su Chang pada saat ini benar-benar menerobos api yang sangat panas dari lautan api. Begitu ia menemukan sosok Xiao Yan di dalam kobaran api, sosoknya juga pada saat ini bergegas mendekati Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan yang menyadari hal tersebut segera bergumam perlahan agar mereka memberi Xiao Yan waktu. Begitu kata-katanya terjatuh 3 jantung api pada saat ini segera keluar dari tubuh Xiao Yan. Pada saat sebelumnya Xiao Yan telah menggunakan napas bayan, dan seharusnya Xiao Yan tidak bisa menggunakan kekuatan ini untuk waktu singkat. Namun karena Xiao Yan telah bergabung dengan klon dewa asli dan klon Yonghe, Xiao Yan memiliki kekuatan keabadian. Dengan kekuatan ini maka jantung api putih atau bayan bisa dengan cepat memulihkan dirinya. Dengan begitu maka Xiao Yan pada saat ini bisa memanfaatkan 3 jantung api untuk berhadapan dengan Su Chang. Ketiga jantung api ini juga pada akhirnya memadatkan bentuk api mereka masing-masing. Lautan api ini adalah rumah mereka. Setelah mendapatkan izin dari Xiao Yan, ketiga jantung api juga pada saat ini segera menyelimuti Su Chang yang mendekat. Lautan api yang menyelimuti Su Chang juga tiba-tiba melonjak lagi. Teratai api juga kembali mengembun di lautan api, dan teratai api ini tidak dibentuk oleh Xiao Yan tanpa kendali dari Xiao Yan. Sepertinya mereka juga bisa menggunakan teratai api, namun kekuatan dari teratai api ini jauh lebih kecil karena tidak ada berkah Origin Ki dari kekuatan Xiao Yan. Tetapi meskipun begitu, hal ini masih berguna untuk menghentikan Su Chang sementara waktu. Xiao Yan juga memanfaatkan hal ini dan Xiao Yan pada saat ini segera mundur ke dalam kobaran api. Sosok Xiao Yan tenggelam di dalam kobaran api dan melihat pemandangan ini. Su Chang seketika meraung. Su Chang benar-benar sangat marah dengan apa yang dilakukan oleh Xiao Yan. Semua kantung darah pada saat ini benar-benar hancur. Dan tidak diragukan lagi, ini merupakan pukulan terbesar bagi Taiksu. Dengan hal ini antara Taiksu dan prajurit dari permaisuri di kehampaan juga jelas terlihat jumlah Taiksu yang sebelumnya tidak berkurang pada saat ini telah berkurang tajam. Banyak Taiksu yang belum dibangkitkan di dalam pertempuran yang sangat mencengangkan. Sosok-sosok yang telah modar ini tentu saja tidak akan bisa dibangkitkan karena kantung darahnya telah dihancurkan oleh Xiao Yan. Dengan begitu maka pada saat ini orang-orang Taiksu semakin berkurang dan mental mereka juga turun. Pertempuran pada akhirnya dengan cepat segera berpihak menuju ke arah tentara dari permaisuri. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini segera kembali fokus pada lautan bintang milik Xiao Yan dan menjalankan pagoda pemurnian berulang kali. Semua energi Xiao Yan sekarang dicurahkan ke lautan bintang Origin Ki Xiao Yan, dan lebih dari 40 miliar cadangan Origin Ki Xiao Yan telah turun menjadi 10 miliar karena mereka saling bertubrukan satu sama lain dan saling menyatu. Xiao Yan pada saat ini menghela napas. Dengan kata lain, sesungguhnya jumlah total Origin Ki di tubuh Xiao Yan pada saat ini tidak berubah. Yang berubah adalah bintang-bintang
Ini pada saat ini memadat bergabung menjadi satu kecepatan fusi atau penggabungan ini juga sangat cepat dan bintang di lautan bintang Xiao Yan pada saat ini terus menyusut hingga 6 miliar Xiao Yan tidak dapat menghentikannya dan Xiao Yan juga tidak mencoba untuk menghentikannya. Xiao Yan saat ini juga tidak merasakan adanya ancaman apapun. Xiao Yan dapat dengan jelas merasakan bahwa ini adalah perubahan kualitatif yang berbeda dari lautan origin Qi Xiao Yan pada saat ini. Akhirnya bergumam bahwa Yuan Er berkata bahwa untuk menerobos ke alam leluhur Gat-Gat, dan menjadi seorang keabadian yang sejati, Xiao Yan perlu menemukan bintang kelahirannya. Xiao Yan telah mencoba berkali-kali dan Xiao Yan benar-benar tidak pernah bisa menemukannya dengan jumlah bintang di lautan bintang Xiao Yan yang sangat banyak. Mungkin Xiao Yan akan membutuhkan waktu ribuan tahun, namun sekarang setelah bintang-bintang origin Qi menjadi semakin sedikit sepertinya Xiao Yan akan dapat menemukan bintang kelahirannya dalam waktu singkat. Xiao Yan juga pada saat ini tidak tahu bahwa fondasi origin Qi Xiao Yan pada akhirnya akan bergabung berapa banyak yang tersisa juga Xiao Yan tidak tahu. Namun pada saat ini Xiao Yan merasa bahwa penggabungan ini masih belum memiliki niat untuk berhenti. Bersamaan dengan Xiao Yan yang sedang berkonsentrasi menjalankan pagoda pemurnian, pada saat ini aura Suchang kembali mendekat jantung api juga pada saat ini kembali ke dalam tubuh Xiao Yan. Tentu saja mereka telah mencoba yang terbaik untuk menahan Suchang karena mereka pada saat ini tidak bersama inang. Mereka tentu saja tidak memiliki banyak energi dan mereka hanya bisa menunda Suchang untuk sementara waktu. Sementara itu kembali ke Xiao Yan yang pada saat ini bintang origin Qi-nya telah bergabung dan hanya tersisa 3 miliar. Sekarang Xiao Yan membutuhkan waktu, oleh karena itu Xiao Yan pada saat ini tidak lagi memiliki keraguan. Xiao Yan segera mengeluarkan klon dewa asli, klon Yonghai dan klon pemakan jiwa, semuanya bergegas pada saat yang bersamaan dan mereka semua segera mengambil tindakan untuk menghentikan Suchang. Namun tentu saja kekuatan tempur Suchang pada saat ini tampak telah meningkat drastis. Suchang pada saat ini mengangkat tangannya ketika berhadapan dengan klon dewa asli dan mulai meninju. Klon dewa asli juga melakukan hal yang sama dan kedua tinju pada saat ini saling beradu. Kekuatan dahsyat meledak di lautan api dan seluruh gelombang api tersapu oleh kekuatan yang kuat. Hanya terdengar suara teredam dan pada saat pukulan terjadi klon dewa asli dipukul mundur oleh pukulan Suchang. Kelima jarinya pada saat ini langsung patah dan Xiao Yan terkejut dengan pemandangan ini. Kekuatan jiwa yang kuat dari klon pemakan jiwa juga pada saat ini segera menyelimuti Suchang. Sementara itu sosok Suchang pada saat ini melesat dan tiba-tiba muncul di depan klon pemakan jiwa. Bukan hanya Suchang tidak terpengaruh oleh kekuatan jiwa dari klon pemakan jiwa, tetapi ia pada saat ini benar-benar langsung menggenggam leher klon pemakan jiwa. Dalam sekejap mata Suchang pada saat ini langsung memelintir leher dari klon pemakan jiwa. Beruntung klon dewa asli pada saat ini pulih dengan cepat dan bersamaan dengan klon Yonghai keduanya pada saat ini bergegas menuju ke arah Suchang. Bersamaan kekuatan tempur Suchang pada saat ini tampak terlihat lebih kuat jika dibandingkan dengan sebelumnya. Dengan begitu maka waktu yang mereka tunda mungkin tidak akan lebih lama jika dibandingkan dengan jantung api yang pada akhirnya mereka pun terus bertarung 3 lawan 1. Walaupun 3 lawan 1 Suchang ini benar-benar sangat kuat. Sebelumnya 3 klon milik Xiao Yan pada saat ini terus-menerus terlempar mundur akibat serangan dari Suchang. Suchang juga pada akhirnya segera bergegas menuju ke arah Xiao Yan yang pada saat ini memejamkan matanya. Jiwa Xiao Yan sedang berada di dalam pagoda pemurnian dan Xiao Yan pada saat ini tampak terlihat tidak sadarkan diri. Xiao Yan pada akhirnya Suchang tiba di handap Xiao Yan. Suchang, dia mengatakan, Xiao Yan, ini adalah hari kematianmu, kau tidak akan bisa lari lagi dariku, kau tidak akan bisa meminta bantuan kepada siapapun. Yang pada akhirnya Suchang pun dia menggenggam leher Xiao Yan yang sedang pingsan karena dia sedang melakukan kultivasi untuk menggabungkan kekuatan bintangnya dan untuk mencari bintang kelahirannya. Sangat marah dan benar-benar ingin menghancurkan tubuh Xiao Yan, namun baru saja Suchang menghantam Xiao Yan berkali-kali. Pada saat ini mata Xiao Yan yang terpejam tiba-tiba terbuka. Xiao Yan lanjut mengangkat tangannya dan menatap ke arah Suchang yang pada saat ini kembali mendekat. Xiao Yan pada saat ini tidak lagi memiliki kekuatan yang kuat untuk melawan kekuatan luar biasa dari Suchang. Xiao Yan tidak tahu jenis kekuatan apa yang telah digunakan oleh Suchang untuk meningkatkan kekuatannya beberapa level. Selain itu momen pada saat ini juga merupakan momen yang sangat penting bagi Xiao Yan. Pikiran Xiao Yan benar-benar terganggu akibat dari serangan yang dilancarkan oleh Suchang. Xiao Yan tidak bisa menjalankan seni pagoda pemurnian dan sumber origin kilautan bintang Xiao Yan akan berhenti. Selain itu proses penggabungan juga akan ikut berhenti. Di saat yang sama Xiao Yan pun dihantam tubuhnya oleh Suchang. Hal ini mengakibatkan dia pun terpental. Xiao Yan pun mengerutkan kening dan Xiao Yan ia harus mencari cara. Xiao Yan pada saat ini harus melakukan tindakan dengan cepat. Xiao Yan pada saat ini jepit rambut muncul di tangan Xiao Yan dan jepit rambut ini adalah jepit rambut berlapis.
Naga dan Phoenix yang diberikan oleh Yang Mulia Ratu kepada Xiao Yan awalnya jepit rambut ini berisi 3 kekuatan dari Yang Mulia, tetapi 2 di antaranya telah digunakan oleh Yang Mulia Ratu, hanya tersisa 1 dan Xiao Yan pada saat ini memutuskan untuk memanfaatkan kekuatan tersebut. Terobosan sudah dekat dan kesempatan ini benar-benar tidak boleh dilewatkan oleh Xiao Yan. Xiao Yan pada akhirnya menatap kembali ke arah Su Chang yang semakin dekat. Su Chang yang merasakan hal ini juga pada saat ini mengerutkan kening merasakan aura Xiao Yan. Su Chang pun bergumam bahwa aura orang ini telah turun ke tingkat God-God. Bagaimana orang ini melakukan semuanya? Su Chang benar-benar telah tertipu oleh auranya yang berfluktuasi. Ia tidak pernah menyangka bahwa orang ini bisa memiliki cara yang begitu mengejutkan, namun karena auranya telah turun, ia pada saat ini pasti telah berada di ujung kekuatannya. Dengan Su Chang yang pada saat ini telah meningkatkan kekuatannya, orang ini tidak akan mampu lagi bersaing dengan Su Chang. Su Chang pun segera mendekati Xiao Yan dan langkah keras di kehampaan yang gelap. Kecepatannya juga pada saat ini semakin meningkat dan di saat yang sama ia segera mengangkat tangannya. Tiba-tiba di atas langit muncul tangan raksasa berbentuk naga yang sangat mengerikan, siap untuk menghantam Xiao Yan. Xiao Yan juga merasakan kekuatan penekanan yang kuat, yang pada saat ini membatasi pergerakan Xiao Yan, tetapi hal tersebut tidak penting lagi bagi Xiao Yan karena alasan mengapa Xiao Yan tidak segera mengambil tindakan adalah karena Xiao Yan menunggu Su Chang cukup dekat sebelum akhirnya berencana untuk mengambil tindakan. Meskipun Xiao Yan tidak tahu apakah jepit rambut naga dan Phoenix ini mengandung kekuatan yang mulia atau tidak, meskipun Xiao Yan tidak tahu jenis kekuatan apa dan bagaimana cara untuk mengaktifkannya, Xiao Yan pada saat ini hanya bisa memanfaatkan hal tersebut. Oleh karena itu Xiao Yan pada saat ini harus memanfaatkan jarak di dalam pertempuran untuk mendapatkan efek maksimal dari serangan. Xiao Yan pada saat ini hanya menatap ke arah Su Chang yang semakin dekat. Xiao Yan pada saat ini menggertakkan giginya dan begitu melihat hal ini pikiran Xiao Yan pada akhirnya seketika bergerak. Pikiran ini ditransmisikan ke jepit rambut naga ini di tangannya sebelum akhirnya Xiao Yan melemparkan jepit rambut tersebut. Namun begitu Xiao Yan melemparkan jepit rambut ini, mata Xiao Yan pada saat ini tiba-tiba menyusut. Xiao Yan terkejut karena jepit rambut naga Phoenix ini sama sekali tidak bereaksi. Xiao Yan pun bergumam di dalam hatinya bahwa Yang Mulia Ratu memberi Xiao Yan jepit rambut tetapi tidak memberitahu Xiao Yan cara menggunakannya. Ekspresi Xiao Yan tiba-tiba membeku dan di mata Su Chang, Xiao Yan pada saat ini tampak menjadi semakin pucat karena ketakutan. Dalam waktu singkat Xiao Yan pada saat ini terus-menerus mencoba beberapa metode tetapi tidak ada respon dari jepit rambut. Energi tangan monster pada akhirnya benar-benar datang. Di hadapan Xiao Yan, jepit rambut ini juga pada akhirnya benar-benar dihancurkan oleh tangan monster itu. Xiao Yan pada saat ini tidak menyangka bahwa bahkan jepit rambut ini langsung dihancurkan oleh lesatan cahaya pedang dari Su Chang. Xiao Yan pun mengerutkan kening, dan Xiao Yan pada saat ini berhenti mencoba segala metode. Tubuh Xiao Yan juga pada saat ini tidak bisa bergerak di bawah segel. Meskipun Xiao Yan telah mencoba mengendalikan jepit rambut ini dengan kekuatan spiritual, pada akhirnya Xiao Yan benar-benar tidak mendapatkan hasil. Jepit rambut ini benar-benar hancur dan Xiao Yan pada saat ini merasa pesimis. Xiao Yan pun tersenyum pahit dan Xiao Yan pada saat ini benar-benar merasakan ketidaknyamanan di dalam hatinya. Xiao Yan pada akhirnya kembali bergumam, mungkinkah jepit rambut ini adalah jepit rambut yang ia beli di warung di pinggir jalan? Xiao Yan pun memejamkan matanya dan Xiao Yan pada saat ini benar-benar pasrah dengan serangan tersebut. Energi tangan abu-abu pada akhirnya benar-benar meraung ke arah Xiao Yan dan begitu mendekati Xiao Yan, energi tangan api abu-abu yang kuat dihancurkan oleh kekuatan yang tak terlihat. Begitu benturan terjadi, suara yang dalam juga pada saat ini segera bergema di telinga Xiao Yan. Berani sekali kau menantangku. Ia pada saat ini akan mengambil tindakan. Begitu kata-kata ini keluar, bayangan perlahan muncul di hadapan Xiao Yan. Sesosok mengenakan jubah kekaisaran dengan punggung menghadap Xiao Yan, memancarkan aura yang tak tertandingi. Mata Xiao Yan pun sedikit menyipit dan tentu saja ini bukan pertama kalinya Xiao Yan melihat sosok tersebut. Sosok berjubah kekaisaran ini adalah roh dari Yang Mulia, namun Xiao Yan telah melihat Yang Mulia di periode yang berbeda. Pakaian serta aura yang mereka pancarkan juga sama sekali berbeda. Yang Mulia yang pada saat ini muncul di hadapan Xiao Yan benar-benar memancarkan aura yang mendominasi dunia. Dapat dilihat secara sekilas bahwa roh dari Yang Mulia di periode waktu ini merupakan kekuatan yang paling kuat yang pernah dia rasakan selama hidup ini. Xiao Yan pada saat ini juga menangkupkan tangannya ke arah Yang Mulia dan Xiao Yan pada saat ini seketika menarik diri untuk duduk bersila. Xiao Yan juga telah mendengar gumaman Yang Mulia dan Xiao Yan pada saat ini segera menanggapi perkataan tersebut. Xiao Yan berkata bahwa Yang Mulia tentu harus mengkhawatirkan wanitanya. Selain itu Yang Mulia juga pada saat ini harus menghabisi orang ini dan menghilangkan semua ancaman Xiao Yan.
Pada saat ini tampak terlihat tidak begitu sopan di hadapan Yang Mulia. Xiao Yan tampaknya benar-benar merasa kesal karena Xiao Yan selalu diatur oleh Yang Mulia. Sekarang, akhirnya Xiao Yan memiliki kesempatan untuk bertemu dan Xiao Yan langsung mengungkapkan apa yang Xiao Yan inginkan. Meskipun mungkin roh Yang Mulia kali ini tidak mengetahui situasi spesifik yang terjadi, tetapi ia memiliki kesadaran spiritual dan ia tentu akan dengan cepat memahaminya. Mendengar kata-kata Xiao Yan, Yang Mulia juga pada saat ini menoleh dan menatap ke arah Xiao Yan dengan mata yang sangat dingin. Yang Mulia pun berkata dingin ke arah Xiao Yan, apakah ia benar-benar berani berbicara seperti ini kepada Yang Mulia? Xiao Yan yang duduk bersila dengan mata terpejam pada saat ini sama sekali tidak menatap ke arah Yang Mulia. Xiao Yan pada saat ini lanjut berkata, sebaiknya Yang Mulia melakukan apa yang harus ia lakukan, kecuali jika ingin Xiao Yan modar, maka Yang Mulia tidak perlu mengambil tindakan. Yang Mulia pada saat ini mengangkat alisnya dan segera diacuh tak acuh sudut mulut di wajahnya pada saat ini sedikit terangkat menjadi sebuah senyuman menghadapi Xiao Yan yang tiba-tiba menjadi lebih mendominasi. Yang Mulia pada saat ini tidak marah, sebaliknya kagum. Xiao Yan sudah dewasa dan Xiao Yan telah menjadi semakin tenang melihat perubahan dari pola pikir Xiao Yan. Yang Mulia juga seketika menganggukkan kepalanya. Selain dari para wanita yang mengagumi Xiao Yan pada saat ini, Yang Mulia juga tampaknya telah mengagumi Xiao Yan. Terlebih lagi, Xiao Yan juga merupakan pion catur yang telah dimainkan oleh Yang Mulia dan semua yang dijalani oleh Xiao Yan merupakan rencana dari Yang Mulia. Dengan begitu maka Yang Mulia tanpa ada keberatan. Sementara itu di kejauhan Suchang pada saat ini sedikit ragu-ragu begitu ia melihat sosok dengan jubah kaisar, tetapi ia tidak mengenali sosok tersebut. Ia hanya berpikir bahwa sosok ini merupakan bala bantuan yang dibawa Xiao Yan. Entah dari mana Suchang melihat ke arah sosok tersebut yang mulai melambaikan tangannya sedikit ke arah langit. Guntur hitam dan ungu yang turun terjatuh ke kepala Xiao Yan pada akhirnya menghilang dengan sendirinya. Suchang tiba-tiba terkejut. Tanpa sadar bergumam, bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Teknik terlarang segel ini benar-benar sangat kuat dan ini merupakan pertahanan mutlak dari Dewa Taiksu. Bahkan langkah keabadian ke-7 atau bahkan ke-8 tidak akan cukup kuat untuk bisa menghancurkannya. Namun orang ini benar-benar dapat dengan mudah menghancurkan segel tersebut dengan hanya lambaian tangannya. Hal ini benar-benar mengejutkan hati Suchang. Sebelum Suchang bisa berpikir terlalu banyak, Yang Mulia pada saat ini hanya menatap ke arah Suchang. Tekanan seketika langsung menyebabkan Void Guard armor tebal di tubuhnya meleleh menjadi cairan. Di balik Void Guard armor tebal masih ada Void Guard armor, tetapi Void Guard armor ini juga ikut runtuh. Seolah-olah tidak memiliki pertahanan. Tubuh Suchang pada akhirnya benar-benar terbuka dan ekspresi ketakutan pada saat ini terungkap di wajahnya. Wajah Suchang benar-benar memucat karena dalam sekejap Suchang telah mencoba semua metode. Suchang benar-benar tidak bisa bergerak dan bahkan Void Guard armor tidak bisa menampilkan kekuatan pertahanannya. Suchang tanpa sadar bergumam bahwa tekanan ini benar-benar sungguh sangat kuat. Di tengah-tengah keterkejutannya, Suchang juga pada akhirnya berlutut di hadapan dari Yang Mulia. Suchang pada saat ini menggertakkan gigi dan Suchang tidak berani menunjukkan kelalaian apapun. Bahkan jika ia pada saat ini menggunakan semua kekuatan yang ia miliki, tampaknya ia benar-benar tidak akan bisa berhadapan dengan pria berjubah kekaisaran. Suchang pada saat ini memiliki spekulasi di dalam benaknya setelah merasakan apa yang dilakukan oleh si pria. Suchang bergumam bahwa tekanan ini benar-benar sangat kuat dan ia khawatir kekuatan orang ini bukan lagi keabadian kaisar. Bagaimana mungkin keabadian para dewa bisa muncul di tempat seperti ini? Mungkinkah sosok ini berasal dari Sensi? Mereka semua telah mengetahui rencananya dan sosok ini ada di sini untuk menghentikan Taiksu. Banyak pikiran menakutkan pada saat ini segera muncul di benak Suchang. Suchang benar-benar tidak tahu siapa sosok tersebut, tetapi melihat dari kekuatannya Suchang meyakini bahwa orang ini bukan orang sembarangan. Kemunculan Yang Mulia yang pada saat ini mengejutkan Suchang, terlebih lagi hanya dengan lambaian tangannya. Yang Mulia benar-benar menghancurkan segel yang dibentuk oleh Suchang. Serangannya juga benar-benar dihancurkan. Tekanan yang juga menghantam tubuh Suchang dan Void Guard armornya benar-benar berubah menjadi cairan. Suchang pada saat ini sama sekali tidak bisa melakukan apapun dan hanya bisa menatap ke arah sosok Yang Mulia. Suchang pada akhirnya segera berkata kepada Yang Mulia, bisakah ia mengizinkan Suchang menanyakan beberapa pertanyaan sebelum Suchang modar mata. Yang Mulia pada saat ini terlihat dingin dan ia tidak mau menjawab pertanyaan Suchang. Sebaliknya begitu Suchang selesai berbicara, Yang Mulia pada saat ini kembali melambaikan lengan baju dan jubahnya. Seluruh ruang tiba-tiba menjadi stagnan dan jika dilihat dari luar, sebuah telapak tangan pada saat ini keluar dari kehampaan dan langsung menggenggam Dewa Taiksu yang besar. Telapak tangan ini mengerahkan kekuatan yang kuat dan Dewa Taiksu pada saat ini mulai berkerut dan dipelintir. Sesaat kemudian dengan suara keras ledakan pada akhirnya seketika terjadi. Dewa Taiksu yang terbesar pada saat ini meledak dan berubah menjadi puing-puing daging yang tak terhitung jumlahnya. Dewa Taiksu terbesar pada saat ini benar-benar dihancurkan dan meledak. Adegan
Ini membuat semua prajurit Taiksu yang masih berjuang untuk bertahan menjadi stagnan. Mereka melihat dewa Taiksu yang pada saat ini menghilang dengan penuh ketidakpercayaan. Begitu ledakan ini terjadi, mata Su Chang juga pada saat ini tiba-tiba menyusut dengan sangat tajam. Semua otot di wajahnya pada saat ini benar-benar di luar kendali dan Su Chang bergetar hebat. Ia sama sekali tidak bisa mempercayai pemandangan yang pada saat ini ada di hadapannya. Tetapi ketika puing-puing ini berterbangan di hadapannya, Su Chang benar-benar yakin ini bukanlah ilusi dan dewa Taiksu benar-benar telah dihancurkan. Ledakan dari dewa Taiksu ini juga mengejutkan semua orang termasuk Permaisuri. Permaisuri tiba-tiba mengangkat kepalanya dan mata indahnya pada saat ini menatap ke kejauhan. Sesaat kemudian, matanya dipenuhi dengan kejutan yang tidak bisa disembunyikan. Oleh Permaisuri, ia juga tidak menyangka bahwa Xiao Yan memiliki kekuatan yang begitu menakutkan hingga bisa menghancurkan dewa Taiksu terbesar. Namun di saat Permaisuri menatap ke arah ledakan yang disebabkan oleh kehancuran dewa Taiksu, matanya sepertinya bisa melihat menembus api dan melihat pemandangan di dalamnya. Mata Permaisuri pada akhirnya berangsur-angsur melebar, dan ekspresi ketidakpercayaan muncul di wajah cantiknya. Kejutan di wajahnya berangsur-angsur berubah menjadi keterkejutan yang luar biasa. Bulu mata Permaisuri bahkan pada saat ini sedikit bergetar dan Permaisuri seketika sedikit ternganga. Tangan putih dari Permaisuri pada saat ini mengepal dan sosoknya tampak sedikit gugup. Bersamaan dengan hal tersebut, api yang dipicu oleh ledakan dewa Taiksu juga tertiup angin kencang. Semuanya berubah menjadi abu dan terlihat adanya 3 sosok yang muncul di antara semua abu. Mata semua orang juga tanpa sadar tertarik untuk melihat ke atas, menatap ke arah 3 sosok yang muncul di dalam kobaran api yang menghilang. Semua orang terlihat penasaran dengan siapakah sosok yang pada saat ini bisa bertahan. Sekelompok prajurit Taiksu juga semakin penasaran tentang siapakah yang bisa menghancurkan dewa Taiksu. Sementara itu begitu pemandangan ini semakin jelas, Permaisuri juga pada saat ini semakin bergetar. Sesosok pada saat ini terpantul di matanya dan mata Permaisuri pada saat ini seketika berair. Permaisuri tatapannya berubah menjadi kabur, dan pada saat ini bergumam, mungkinkah ini benar-benar Gu Zongsheng? Meskipun air mata telah berlinang ke pipi Permaisuri, tetapi pemandangan sosok tersebut menjadi semakin jelas di matanya. Pria berjubah kekaisaran benar-benar muncul di mata Chenan Yuan. Bersamaan dengan kemunculan sosok tersebut, sosok Su Chang juga pada saat ini muncul di mata semua prajurit Taiksu. Ketika mereka melihat Su Chang, tubuh mereka pada saat ini juga bergetar. Pakaian Su Chang pada saat ini telah runtuh dan ia terlihat berlutut di hadapan pria berjubah kekaisaran. Su Chang pada saat ini tampak menyedihkan dan benar-benar tidak bisa melakukan apapun. Semua prajurit Taiksu tidak bisa mempercayai pemandangan yang pada saat ini berada di hadapan mereka. Mereka segera bergumam bahwa ini benar-benar pemimpin Su Chang, namun tampaknya ia telah dikalahkan. Dan bagaimana mungkin ia bisa dikalahkan? Orang-orang ini adalah orang-orang sampah yang berasal dari subdunia sensi, musik. Sementara itu di kejauhan, Su Chang juga pada saat ini hanya bisa terdiam dan tidak bisa melakukan apapun. Su Chang juga terlalu takut untuk bisa mengeluarkan suara apapun. Su Chang pada saat ini benar-benar dipenuhi dengan keterkejutan dan Su Chang benar-benar tidak bisa mempercayai semua ini. Jika dewa Taiksu saja dapat dihancurkan dengan mudah, maka tidak ada gunanya Su Chang pada saat ini melakukan apapun. Su Chang pada akhirnya bergumam, ternyata ia benar-benar masih meremehkan sensi. Tetapi menurut Su Chang, menghentikan orang-orang Taiksu di sini tidak akan bisa menghentikan Taiksu yang menyerang. Sensi Su Chang pada saat ini tersenyum meledek dan setelah Su Chang selesai berbicara, tubuh Su Chang pada saat ini langsung mengembang sebelum akhirnya meledak. Darah dan daging pada saat ini seketika berterbangan kemana-mana dan tubuh fisik Su Chang benar-benar hancur. Hanya tersisa jiwa dari Su Chang setelah tubuh fisiknya dihancurkan. Namun sebelum sempat jiwa Su Chang bereaksi, pada saat ini sosoknya berhenti. Jiwa Su Chang pada saat ini menjerit, tetapi jeritan ini tidak berlangsung lama. Jiwa Su Chang tidak langsung dilenyapkan oleh Yang Mulia, melainkan kecerdasan spiritualnya yang dihilangkan. Namun bersamaan dengan teriakan Su Chang yang baru saja terdengar pada saat ini, ratusan dewa Taiksu yang tersisa seketika mengarah ke arah sumber suara selanjutnya. Sekitar 100 dewa Taiksu pada saat ini membuka mulut mereka pada waktu yang bersamaan. Pancaran sinar penghancur yang agung pada saat ini seketika dibentuk di mulut masing-masing. Dalam sekejap mata, ledakan pada saat ini seketika terjadi dengan lesatan sinar cahaya yang dilesatkan. Saat 100 sinar pemusnahan ini melonjak, fluktuasi energi yang timbulkannya juga tidak dapat dibayangkan. Seluruh istana keabadian Nirwana juga pada saat ini
Bergetar dan tampaknya ruang tersebut menjadi sangat tidak stabil. 100 sinar pemusnahan ini mengejutkan semua orang yang melihat pemandangan ini, bahkan para prajurit Taiksu pada saat ini mundur satu demi satu setelah melihat lesatan sinar cahaya selanjutnya. 100 lesatan sinar cahaya ini saling bergabung menjadi satu, membentuk kekuatan yang semakin kuat. Sinar cahaya ini tanpa banyak penundaan langsung melonjak ke arah pria dengan jubah kekaisaran. Saat cahaya ini semakin dekat, pria berjubah kekaisaran pada saat ini berdiri dengan tangan di belakang punggung. Sosoknya seolah-olah tidak berniat untuk menghindari serangan tersebut, dan melihat hal ini Jian Xiangyang terkejut. Matanya pada saat ini sedikit terfokus pada sosok pria dengan jubah kekaisaran di kejauhan, karena posisinya yang jauh. Jian Xiangyang pada saat ini memiliki sedikit keraguan, namun momentum yang ia rasakan memberikan rasa keakraban yang sangat kuat. Jian Xiangyang pada akhirnya bergumam, dengan momentum seperti ini mungkinkah Yang Mulia berada di sini? Jian Xiangyang pun menoleh ke arah permaisuri untuk memastikan apakah ini adalah Yang Mulia atau tidak. Melihat ekspresi permaisuri yang terlihat melankolis pada saat ini, Jian Xiangyang yakin bahwa sosok yang ia lihat adalah Yang Mulia. Sementara itu di kejauhan, begitu sinar cahaya benar-benar mendekati sosok Yang Mulia melambaikan jubah kekaisarannya dan mengarahkan jarinya sedikit tinggi ke udara. Sesaat kemudian ada seberkas cahaya dari ujung jarinya yang langsung dilesatkan ke arah pancaran cahaya kehancuran. Lesatan cahaya yang dipancarkan oleh Yang Mulia ini terlihat sangat kecil dan tidak bisa dibandingkan dengan lesatan sinar penghancur Taiksu. Semua orang juga menganggap hal ini adalah perlawanan yang mustahil, tetapi hanya permaisuri dan Jian Xiangyang yang pada saat ini yakin. Jian Xiangyang bahkan pada saat ini mundur sedikit. Ia menggunakan seluruh kekuatannya untuk melesat mundur ke belakang permaisuri. Sesaat kemudian Jian Xiangyang melihat dua sinar cahaya saling berhadapan satu sama lain. Ledakan pun seketika terjadi, dan saat sinar pemusnahan ini bersentuhan, dampak energi yang kuat menyapu dengan liar ke sekeliling. Begitu energi mengerikan ini menyebar, seluruh ruang bergetar hebat, dan energi kekerasan pada saat ini langsung dikalahkan. Efek dari serangan ini juga benar-benar membuat alam yang dibentuk oleh permaisuri bergetar hebat. Meskipun ini adalah alam terlarang yang dipadatkan oleh permaisuri, tetapi dampak energi ini benar-benar begitu mengerikan. Pada akhirnya seiring dengan berjalannya waktu, alam yang dibentuk oleh permaisuri juga tidak bisa menahan serangan dan mulai runtuh dengan sangat cepat. Tidak ada yang tahu metode apa yang digunakan untuk menghancurkan pilar cahaya nirwana dari Taiksu, namun kekuatan serangan itu akhirnya terbukti karena serangan dari Taiksu benar-benar dihancurkan. Energi yang menakutkan pada saat ini menyapu dengan ganas. Meskipun semua orang telah mundur agak jauh, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa mereka masih akan terpengaruh setelah mundur. Permaisuri juga pada saat sebelumnya telah memerintahkan para tentaranya untuk mundur. Begitu mundur ke belakang permaisuri, permaisuri telah melambaikan lengan bajunya dan menstabilkan ruang di sekitar. Energi kekerasan ini diblokir oleh permaisuri dan semua prajurit benar-benar terlindungi. Orang-orang dari Istana Dewa Pemburu yang pintar pada saat sebelumnya mengikuti dan bergabung dalam pasukan permaisuri. Oleh karena itu kebanyakan di antara mereka pada saat ini sama sekali tidak terluka oleh efek dari ledakan. Di sisi lain, para prajurit Taiksu pada saat ini tidak seberuntung para prajurit permaisuri. Badai yang disebabkan oleh ruang yang rusak pada saat ini benar-benar melanda semua orang, bahkan meskipun mereka dilindungi oleh Void Guard Armor, akan sulit bagi mereka untuk bisa bertahan dari serangan energi seperti itu tanpa terluka. Oleh karena itu ada teriakan dari para prajurit Taiksu di dalam badai, dan sebagian besar ruang runtuh pada saat ini. Sinar pemusnah yang meledak dari ratusan dewa Taiksu juga pada saat ini benar-benar dengan mudah diselesaikan. Suchang tidak pernah bisa melihat pemandangan ini karena sosoknya telah dihancurkan oleh Yang Mulia. Meskipun jiwa Suchang pada saat ini masih ada, tetapi kesadaran spiritualnya telah menghilang. Yang Mulia sepertinya tahu bahwa Xiao Yan tampaknya membutuhkan jiwa dari Suchang. Oleh karena itu ia tidak langsung menghapusnya dan mempertahankan sebagian dari ingatan Suchang. Seiring dengan berjalannya waktu, energi yang menyebar juga pada saat ini semakin melemah. Lingkungan di sekitar juga perlahan-lahan mulai kembali menjadi tenang semua. Prajurit Taiksu pada saat ini terlihat tertegun karena selain dari 100 dewa Taiksu, kapal yang mereka bawa juga pada saat ini benar-benar telah dihancurkan. Zuci yang sedang berdiri memandang ke arah Xiao Yan yang duduk bersila. Matanya terlihat rumit terlebih lagi ketika menatap ke arah pria dengan jubah kekaisaran Zuci. Pada saat ini akhirnya benar-benar menyadari kesenjangan antara Zuci dengan Xiao Yan. Meskipun memang Xiao Yan tidak sekuat Zuci, tetapi Xiao Yan dilindungi oleh
Banyak makhluk menakutkan dan identitas Xiao Yan ini tidaklah sederhana. Suci pun mengepalkan tangannya. Erat-erat dan ia pada saat ini hanya bisa menundukkan kepalanya. Pada saat ini misteri mengenai siapakah Xiao Yan juga benar-benar masih menyelimuti benak Suci. Sementara itu di sisi lain setelah semuanya tenang, Permaisuri pada akhirnya melangkah maju sedikit dan sosok cantiknya menghilang dalam sekejap. Begitu sosoknya muncul kembali, ia pada saat ini sudah berada di hadapan Yang Mulia. Tubuhnya semakin bergetar saat ia pada saat ini mendekati Yang Mulia. Namun sebelum Permaisuri dapat berbicara, suara lembut Yang Mulia segera terdengar. Terlebih dahulu Yang Mulia pada saat ini mengucapkan terima kasih kepada Yuan Er. Mendengar kata-kata itu, Permaisuri tiba-tiba mengangkat kepalanya dan pada saat ini mata Permaisuri kembali mengeluarkan air mata. Permaisuri tampak terlihat sedih dan Permaisuri pada saat ini benar-benar mengabaikan semua orang di sekitar. Permaisuri pada saat ini benar-benar tampak tenggelam pada sosok masa lalu di hadapannya. Permaisuri pada akhirnya segera menghantamkan tubuhnya ke pelukan dari Yang Mulia. Permaisuri pun lanjut mengeluarkan tangisannya. Di pelukan Yang Mulia, sosoknya meratap seperti anak kecil yang sangat merindukan orang tuanya. Permaisuri selalu berpikir bahwa ia tidak akan pernah lagi bisa bertemu dengan sosok Zhongsheng. Namun setelah beberapa saat, Permaisuri pada saat ini segera mendorong tubuh Gu Zhongsheng dan mengangkat telapak tangannya yang ramping. Permaisuri mengayunkan tangannya dan berniat untuk menamparkan wajah Gu Zhongsheng. Namun sesaat tangan cantiknya berhenti dan wajahnya pada saat ini terlihat memerah. Permaisuri lanjut menundukkan kepalanya dan berkata bahwa Gu Zhongsheng seorang pembohong. Ia jelas-jelas berjanji kepada Permaisuri bahwa ia akan kembali. Permaisuri lanjut nangis dengan semua emosi yang tak tertahankan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Sementara itu Gu Zhongsheng pada saat ini segera meminta maaf kepada Permaisuri. Kata-kata sederhana dari Yang Mulia ini membuat wanita di hadapannya menangis semakin keras. Bagaimana mungkin Permaisuri tidak memahami Yang Mulia? Meskipun ia hanyalah Permaisuri, semakin besar kemampuannya semakin besar tanggung jawabnya, dan begitu ia berada di posisi Yang Mulia, Permaisuri juga mungkin tidak akan memiliki kendali atas hal tersebut. Bagaimana mungkin Permaisuri tidak memahami hal ini? Dan Permaisuri pada saat ini hanya bisa menggertakkan gigi. Selanjutnya Permaisuri pada akhirnya lanjut berbicara kepada Yang Mulia dengan sedikit terisak-isak. Sosoknya berkata bahwa bukanlah permasalahan jika ia tidak datang kepada Permaisuri, tetapi mengapa pada akhirnya ia benar-benar reinkarnasi? Yang Mulia pun sedikit tersenyum sebelum akhirnya mulai menjelaskan semuanya kepada Permaisuri. Yang Mulia berkata bahwa ia telah menggunakan kekuatan sensi untuk menghitung selama puluhan ribu tahun. Ia telah memperoleh hasil yang tak terhitung jumlahnya melalui metode yang tak terhitung jumlahnya, tetapi di antara hasil yang tak terhitung jumlahnya ini tidak ada satupun cara untuk menyelamatkan dunia sensi dan dirimu. Yang pada akhirnya diinginkan oleh Gu Zhongsheng sensi pada akhirnya akan gagal dan hanya ada satu kemungkinan bagi sensi untuk bisa menang. Yang Mulia sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk menyelamatkan dunia sensi. Ia juga tidak memiliki kemampuan untuk menyelamatkan Yuan Er, dan ia benar-benar ingin meminta maaf. Hanya ada satu kemungkinan untuk menyelamatkan sensi, dan Yang Mulia harus mengambil langkah terakhir tersebut. Ia telah mencoba banyak langkah, tetapi pada akhirnya ia benar-benar tidak bisa melakukan hal tersebut. Untuk mengambil langkah ini Yang Mulia membutuhkan keberuntungan, tetapi ia juga membutuhkan jiwa dan kemauan yang lebih kuat. Yang Mulia tidak memiliki hal tersebut, tetapi Xiao Yan memilikinya. Yang Mulia pada akhirnya membuat langkah berani, dan keputusan ini dibuat oleh Yang Mulia di antara perhitungan yang tak terhitung jumlahnya. Dalam 100.000 tahun setidaknya rencana ini berjalan lancar. Mendengar apa yang dikatakan oleh Yang Mulia, tangisan dari Permaisuri juga pada saat ini telah berhenti. Ia mengangkat kepalanya dan meskipun wajahnya masih ditutupi dengan air mata, Permaisuri pada saat ini masih tersenyum dan segera mengalihkan topik pembicaraan. Sementara itu Yang Mulia pada saat ini terlihat serius dan bertanya bagaimana Yang Mulia memberikan kompensasi kepada Yuan Er. Menanggapi hal tersebut, Permaisuri pada saat ini yang masih tersenyum segera berbicara dengan sedikit nada meledek. Permaisuri berkata bahwa Yang Mulia tidak perlu memberikan kompensasi apapun karena semuanya telah ditalangi oleh Xiao Yan. Yang Mulia pada saat ini terdiam dan sosoknya tidak bisa berkata-kata.
Yang Mulia mungkin belum pernah begitu terdiam di dalam hidupnya melihat hal tersebut. Permaisuri juga pada saat ini menoleh ke arah Xiao Yan dan berkata bahwa ia telah menahan Xiao Yan. Yang Mulia yang masih terdiam pada saat ini segera menyadari apa yang dijelaskan oleh Permaisuri. Sementara itu Permaisuri pada saat ini mempertegas dengan melanjutkan ceritanya kepada Yang Mulia. Permaisuri menceritakan semua yang ia alami dengan Xiao Yan. Permaisuri juga menjelaskan mengenai penanaman benih terong dengan Xiao Yan. Yang Mulia seketika terkejut sebelum akhirnya bertanya apakah Xiao Yan memaksa Permaisuri. Permaisuri dengan tersenyum dan sedikit meledek berkata bahwa ialah yang justru menekan Xiao Yan. Permaisuri pada saat ini lanjut menjelaskan semuanya lebih dalam kepada Yang Mulia. Permaisuri berkata bahwa ia benar-benar memaksanya dan Yang Mulia harus tahu bahwa Xiao Yan tidak memiliki cukup kekuatan. Permaisuri langsung menekannya. Sebelum akhirnya begitu Permaisuri berbicara di tahap ini, Yang Mulia segera menyelak perkataan Permaisuri. Sosoknya terbatuk kering sebelum akhirnya memerintahkan Permaisuri berhenti bercerita. Ia pada saat ini tidak ingin tahu sisa cerita dari Permaisuri. Melihat gelagat dari Yang Mulia, Permaisuri pun segera bertanya apakah Yang Mulia cemburu. Bukankah Xiao Yan adalah reinkarnasi dari Yang Mulia? Yang Mulia adalah Xiao Yan dan Xiao Yan adalah Yang Mulia. Ia selalu menganggapnya sebagai Yang Mulia dan ia rela melakukan apapun Yang Mulia. Pada saat ini tidak lagi bisa berkata-kata begitu mendengar perkataan dari Permaisuri. Sesaat kemudian keduanya pada saat ini berbincang-bincang santai dalam situasi yang sangat melankolis. Setelah beberapa saat pada saat ini Permaisuri segera bertanya kepada Yang Mulia berapa banyak waktu yang masih tersisa. Bisakah Yang Mulia pada akhirnya tinggal bersama dengan Permaisuri? Yang Mulia pada saat ini segera menyentuh kepala dari Permaisuri. Sosoknya berkata agar Yuan Er pada saat ini jangan terlalu khawatir, mereka akan bertemu lagi di kemudian hari dan mereka akan kembali bersama-sama lagi. Begitu Yang Mulia selesai berbicara, sosoknya pada saat ini tiba-tiba berubah menjadi ketiadaan. Permaisuri juga pada saat ini hanya bisa tertegun untuk waktu yang lama dengan menundukkan kepalanya. Tidak diketahui berapa lama